Tema kita apa? Khasiat basmalah, keagungan bismillah. Saya kurang agung untuk membicarakan bismillah yang sangat agung, maka saya hanya memilih ada satu riwayat di Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi. Di Sahih Muslim di bagian bab Az-Zuhd war Raqaiq ada di situ bab kecil, qissatu ashabil ukhdud, kisah orang yang menggali parit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada seorang raja, penasehatnya penyihir. Jadi ternyata sudah jadi tabiat para pemimpin punya backup baik dari kalangan militer, ekonom, tapi juga punya penasehat dari kalangan ahli spiritual, tapi ahli spiritual dia seorang penyihir. Seorang penyihir, beda dengan Zulkarnain. Dia punya penasehat Nabi Allah Khidir. Beda dengan Nabi Sulaiman, dia punya penasehat, punya tim yang kemudian memindahkan istana Bilqis cukup dengan Ismul A'zam, nama Allah juga, Bismillah juga, tapi Bismillah pakai apa gitu. Jadi Bismillah itu akan muncul rahasianya dengan berbagai macam rahasia jika ditambahkan setelah nama itu Bismillah apa gitu. Untuk jaga diri Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Untuk meruqyah Bismillahi urqiq. Untuk makan Bismillah aja cukup. Mau tambah Allahumma barik lana boleh. Itu mau makan. Kalau Buya dulu habis akad nikah, bismillahnya gimana Buya? Ada bismillahnya? Ada, beda bismillahnya. Apal nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Buya nggak apal, lupa, pura-pura lupa, biar akad lagi katanya. Kalau mau nyembelih, bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mau tidur bismillahnya? Kalau mau tidur baca bismillah tawakal tuh jiwanya melayang. Kalau mau jalan bismillahnya bismillah tawakkalna Allah. Ada semua bismillah itu ada pasang-pasangannya. Kenapa? Bismillah itu miftah kulli syai', pintu segala sesuatu. Kolbu ini kalau nggak dibuka dengan bismillah nggak kebuka. Maka dulu ada seorang raja, dia punya penyihir sakti. Tebak-tebakannya langsung jadi. Karena dulu sebelum zaman Rasulullah SAW itu pintu langit masih dibuka. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW, pintu langit langsung ditutup. Maka dulu dukun dengan Nabi ramalannya hampir sama, berarti Bu tidak sama. Apa yang mereka prediksi terjadi. Itu dukun-dukun di zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak percaya sama sekali sama dukun, sama sekali. Kenapa pintu udah ketutup kok? Kecuali ada wali nyamar jadi dukun, atau orang yang disebut dukun tapi dia bukan dukun, dia ustaz. Karena orang kampung nih nggak bisa bedain mana beda dukun sama wali. Wali dia sebut dukun, dukun dia sebut wali. Sekarang banyak begitu. Lalu si dukun atau penyihir yang menjadi penasehat raja ini memanggil raja. Hebatnya dulu penasehat, boleh manggil raja. Tuan raja, kemarilah. Ada yang hendak aku sampaikan dan ini penting. Akhirnya tuan raja datang. Wahai guruku, dia anggap dia sebagai tuan raja. Tubuhku sudah menua. Ternyata si penyihir ini sudah tua. Aku khawatir ilmuku nanti tidak ada yang mewarisi. Lalu aku mati, tidak ada yang mengawalmu, tidak ada yang menasihatimu.
Lalu kata si raja, carikanlah, kata si penyihir ini, pewaris untukku anak muda yang berbakat. Maka dia buatlah sayembara, cari pemuda yang berbakat. Dari sekian banyak pemuda, ada satu pemuda yang sangat unik, terpilih menjadi orang yang akan belajar mewarisi ilmu penyihir. Jadi ilmu sihir itu bisa diwariskan. Sebagaimana ilmu baca kitab bisa diwariskan, ilmu zikir bisa diwariskan. Walhasil, anak muda ini berangkatlah dari rumahnya, minta pamit kepada ibunya. Jadi berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Begitulah terus. Sampai di tengah jalan ternyata ada seorang kekasih Allah manggil dia. Disebut dalam kitab rahib, seorang rahib. Dulu rahib tidak menikah. Sekarang kalau Buya menikah, Buya jangan menikah. Alhamdulillah. Dulu rahib ustadz gak menikah. Si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, maukah kamu aku ajarkan yang lebih bagus daripada yang diajarkan penyihir? Ternyata si rahib ini dengar bahwa si pemuda ini terpilih. Ini laki-laki anak muda terpilih. Apa kata anak muda? Loh, kalau aku telat datang ke istana, nanti penyihir marah kepadaku. Kata si pemuda. Si rahib kemudian mengajarkan sedikit siasat, bukan bohong. Ini cuma siasat untuk kebaikan dia. Wahai anak muda, jika engkau telat ditanya oleh penyihir, katakan, habasani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telat datang kepadamu. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Nggak salah juga tuh, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah, berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan satu ilmu pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau nggak nyebut nama Allah, maka dia sebut nama Allah juga, tapi tambah-tambahan yang aneh. Sedangkan si rahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allahnya. Di suatu perjalanan lagi ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir, karena ketika dicek dua-dua ilmunya bekerja. Dicobain, wah, kok semuanya berefek, berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada satu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata al-asad. Di dalam bahasa Arab al-asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak kecuali dia baru kaget. Melihat ada singa, dia kemudian maju. Jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih manjur. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir tapi rahib, karena sebelum ketemu penyihir ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepadaku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal, dia nggak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya, cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak sahih.
Ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dia baca doa bismillah yang diajarkan oleh si rahib. Bismillah ada tambahannya, cuma sayang bismillahnya apa nggak disebut. Jadi ini nggak bisa diajarkan ke Bapak Ibu, ke Buya ya, ke ajengan. Cuma ini rahasia, saya nggak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan, itu dirahasiakan. Karena nanti efeknya bahaya. Nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya titik. Dia lempar. Faramal asada fakutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, nggak tahu, belum kena barangkali sudah jatuh duluan singanya. Itu bahasa singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang mujarab, bismillahnya yang mujarab. Mati singanya, kaget. Semua penduduk tadi melihat, oh bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat, datang lagi ke rahib, setelah ke rahib berangkat ke di perjalanan, gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master kegelapan, satu master cahaya. Berarti dia yin yang ya. Anak muda ini didatangilah oleh orang-orang. Ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usap bismillah, bismillah. Ada yang bismillah diludahi. Ada yang nggak sempat, pergi dulu, saya mau jalan. Pegang doang sembuh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif. Cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya. Sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Kayak cerita Harry Potter ya. Beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran, masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikirlah oleh raja, si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir aja kan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan dipanggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh. Nanti supaya orang takzim ke dia usir kuntilanak. Ya anak buahnya. Semenjak saat itu saya jadi penakut. Padahal dulu tinggal dekat kuburan. Tidur pun di belakang rumah saya kuburan. Gak ada takut. Tapi selama 2 minggu itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas semuanya. Ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakutnya bukan main. Tapi anak muda ini nggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku. Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga, dulu kawan daripada penyihir.
penyihirnya, karirnya Masya Allah, tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas, tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini banyak orang yang sembuh olehnya, maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili lalu digergaji. Tahu dari gergaji? Pernah kena suntik? Ada yang ahli suntiknya, anaknya Bu Hajah bisa nyuntik dia, aulia. Disuntik aja sakit ya, kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar singa mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang. Si pemuda ini karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua, buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang. Dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilempar. Dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliatnya. Salah siapa ya? Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut, jenderal angkatan laut sini. Ini anak muda, kamu kerjain, bawa nanti di borgol sampai di tengah laut, lepaskan dia. Dengan borgol-borgolnya jangan dilepasin. Diceburin masuk ke laut, nggak dibantu. Sang Laksamana pulang. Tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya ini pemuda nggak lari. Ini hebatnya ini pemuda, nggak lari. Dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya, supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai Tuan Raja, gak usah repot-repot bunuh saya. Saya tidak akan mati. Inilah asal muasal ilmu debus. Ini asal muasal ilmu. Berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karamah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai Tuan Raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan, orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini, dan yang mujarab baca ini, yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak. Karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima ya. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah
Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah Bismillahi Rabbi hazal ghulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi haza ghulam, pemuda, dengan nama Allah Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kenajan tubuhnya berisikan nama Allah, tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Tembus, benar-benar tembus, dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh. Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dia katakan? Semua algojo disuruh gali parit. Siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku, maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu. Qutila ashabul ukhdud, ya, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya, ya. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di qalbi. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja, ya.